Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa yang malam hari ini sedang bertandang ke gedung DPR, tepatnya berada di depan ruang sidang MKD. Saat ini sidang MKD masih diskors, seharusnya jam setengah 8, setengah jam yang lalu dimulai. Tapi sampai sekarang masih belum juga dimulai. Saya sudah menculik anggota MKD, ada Pak Ridwan Bae dari Partai Golkar, dan ini adalah Akbar Faisal, mantan anggota MKD. Mantan anggota MKD. Dan Anda tidak menjadi anggota MKD lagi per hari ini karena pengaduan saudara Ridwan Bae. Soal tidak lagi menjadi, sebenarnya tidak, karena mekanisme pergantian saya atau penonaktifan saya melanggar, dan saya akan menggugat saudara Fahri Hamzah untuk itu. Anda menggugat Fahri Hamzah, tetapi ada aturannya. Tapi yang mengadukan Anda Pak Ridwan Bae. Pak Ridwan Bae, kenapa Anda mengadukan Pak Akbar Faisal? Agak lucu menjawab itu ya. Tetapi bahwa kondisi pada saat itu mengharuskan ya pikiran dan tindakan saya untuk melakukan itu. Apa kondisi apa? Artinya kondisi dalam suasana MKD pada waktu itu. Tapi saya bangga dengan saudara saya, dari segi usia dia adik saya mungkin. Dia memiliki jiwa besar yang sangat luar biasa. Anda menyesal jadi mengadukan Akbar Faisal, itu persisnya? Penyesalan setiap perbuatan tidak akan mungkin terjadi. Tetapi bahwa sesungguhnya sahabat yang kita lakukan kadang-kala penuh pertimbangan. Ya. Tapi panjang kata bahwa kami ini hidup tidak sendiri. Tentu ada... Waktu itu Anda didorong siapa? Apakah fraksi Partai Golkar yang meminta Anda untuk mencopot Akbar Faisal, mengadukan Akbar Faisal? Itu saya kira tidak. Jadi ini Anda pribadi? Ya, saya pribadi, tapi mungkin direstui oleh Partai Golkar. Direstui oleh Partai Golkar. Anda menggugatnya Fahri Hamzah yang menandatangani surat itu? Saya menggugat yang 3 sudah saya adukan, saudara Ridwan Bae bersama Kahar Musakir dan Adis Kadir untuk karena menghadiri jumpa pers orang yang akan kita periksa. Oke, jadi ini Anda saling mengadukan ya? Besok itu saya akan ajukan gugatan untuk saudara Fahri Hamzah yang menandatangani surat penonaktifan saya sebagai anggota MKD, dan itu jelas melanggar tata aturan kita. Oke. Jadi saya rasa ini adalah poin yang baik bagi kita semuanya di DPR untuk memperbaiki tata tertib dan etika kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Oke. Realitasnya seperti ini. Yang terjadi, saya ingin bicara soal apa yang terjadi di ruang MKD sampai tadi sebelum diskors. Perimbangannya adalah 9 mengatakan sanksi sedang, kemudian ada 6, termasuk diantaranya Anda Pak Ridwan Bae. Saya agak terkejut Pak Ridwan, kenapa Anda tiba-tiba mengatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran berat? Karena dalam berbagai sikap Anda sebelumnya, Anda jelas-jelas membela Setia Novanto mati-matian. Nah, ini yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia, bahkan termasuk juga Najwa mungkin memahami ini. Selama ini saya ataupun kami belum sampai pada persoalan menilai bahwa Pak Novanto melanggar atau tidak. Itu kita belum sampai ke sana kalau saya. Saya lebih pada persoalan, yaitu persoalan keaslian, atau mekanisme, atau verifikasi, atau mekanisme lebih jauh lah. Itu yang kita persoalkan kita. Tidak, saya ingat ketika Anda datang ke Mata Najwa 1 minggu lalu, Anda spesifik bilang bahwa terlepas dari alat bukti itu tidak juga valid, tetapi juga Anda merasa tidak ada yang salah kok yang dilakukan Setia Novanto. Kenapa Anda berbalik Pak Ridwan? Bukan, dalam artian begini, kalau kita lihat proses yang berjalan dalam tuduhan tuntutan yang 3 kan tiada salahnya. Tetapi bahwa kita mengamati ada proses perjalanan dalam pertemuan itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kami masih bungkus pada saat itu, karena belum waktunya kita buka. Jadi saya dalam hal ini masih membungkus persoalannya. Karena masih kami memperdebatkan persoalan perbedaan-perbedaan pandangan dalam sistematika tata cara beracara pada sudut itu. Jadi memang bangsa Indonesia hari ini kaget, misalnya kami dari Partai Golkar termasuk saya misalnya, langsung mengambil sikap bahwa kita hukuman berat. Memang ada sebuah kesalahan dilakukan oleh di situ. Cuma bahwa saya perlu luruskan, ada sebuah keinginan besar dari kami, karena di anggota MKD ini adalah semua utusan partai politik, pasti ada bau politisasi dalamnya. Dan kami inilah bukan ahli dalam persoalan menilai fakta-fakta yang ada itu. Oke, jadi Anda mungkin barangkali dengan sanksi berat yang kita berikan, kita berharap bahwa akan kita hadirkan orang-orang yang lebih ahli, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia akan memahami bahwa siapa sesungguhnya yang bersalah, lebih terang benderang kira-kira seperti itu. Jadi Anda mau dibentuk panel supaya bisa ada waktu lagi untuk menilai. Bagaimana Bang Akbar? Enggak, ini adalah skenario penyelamatan untuk Setia Novanto yang sudah terlambat. Jadi teman-teman itu setelah melihat tidak lagi bisa memenangkan pertarungan itu, apalagi gagal membendung suara saya yang mereka menginginkan saya tidak punya suara, maka kemudian dibalikkan menjadi yang berat. Berat itu adalah harus dibentuk panel. Panelnya itu 3 dari anggota MKD, 4 dari masyarakat.
ini sama dengan buying time yang saya sebut dengan jebakan Batman. Tapi menurut saya skenario ini sudah tidak bisa karena pertama yang memenangkan bersalah sedang itu 9. Jadi kalau sudah hitungan voting sudah menang. Yang kedua saya dengar Pak Setia Novanto sudah akan mundur malam ini juga. Jadi menurut saya sudah tidak bisa terselamatkan. Saya akan konfirmasi langsung ke Anda Pak Ridwan Baik. Betul Pak Setia Novanto akan mundur malam ini juga tanpa menunggu hasil sidang? Yang pertama saya ingin menjawab dulu Pak Akbar Faisal bahwa itu pendapat dia kan, tapi kan pendapat juga kita lain, kira-kira begitu. Tapi tidak perlu kita perbedakan. Kalau persoalan informasi itu sampai detik ini saya belum tahu. Kabarnya memang ada, tetapi saya juga belum tahu kabarnya kayak apa kejadiannya. Kita menunggu saja sebentar. Jadi memang betul ada kabar Setia Novanto sedang mempertimbangkan untuk mundur detik ini juga. Yang saya Pak Akbar Faisal yang dengar itu, saya juga mendengarkan itu. Sudah tapi mendengar. Saya bukan dari beliau langsung. Yang saya dengar suratnya bahkan sudah ditulis saat ini di ruang pimpinan, apakah itu betul? Saya tidak pantau itu. Saya karena baru dari ruangan saya tidak pantau betul persoalan itu. Oke, Bang Akbar, Anda mendengar info itu dari mana? Saya mendengarkan dari beberapa kawan yang tentu saja mengetahui pertarungan ini. Menurut saya sayang sekali sebenarnya kita tidak perlu bersidang berpanjang-panjang lebar seandainya memang mau mundur. Tetapi begini, ini juga pertanyaan juga, mundurnya apa? Kalau mundurnya, ini kan MKD ini hanya untuk menyidangkan anggota. Ya. Kalau mundur sebagai anggota pimpinan DPR, maka berarti ini tetap jalan. Tetapi kalau ternyata mundur dari DPR, maka case close. Tidak lagi, memang hanya itu anggota kan. Tetapi yang penting sebenarnya begini, ini adalah pelajaran yang luar biasa bagi kita agar kemudian penyelenggara negara tidak lagi bermain-main dengan jabatannya. Baik. Luar biasa sekali. Oke, Pak Ridwan Baik, saya ingin sekali lagi tegaskan. Jadi yang tadi Anda katakan, Anda bukan berbalik badan, tapi ini justru cara sebelum-sebelumnya itu Anda belum mengambil keputusan dan sekarang baru diambil keputusan. Ya, karena banyak yang curiga sama Anda, Pak Ridwan. Saya jujur, saya juga curiga pada Anda, karena berbeda sekali. Saya tidak menyalahkan orang mencurigai saya. Tidak Berbeda akan sekali, Pak. orang. 180 derajat sikap Anda berbeda. Dalam persoalan perbedaan itu biasa-biasa saja. Yang jadi persoalan sekarang bahwa fakta kami juga menemukan kesalahan itu. Cuma kita ada langkah-langkah yang lebih luas. Tapi bahwa ada teman-teman lain berpendapat sedang, kita juga tidak bisa paksakan mereka. Karena pada dasarnya begini, saya berharap MKD keputusannya melalui musyawarah. Tapi fakta yang terjadi ternyata rupanya adalah dari pandangan masing-masing hakim itu sendiri mengatakan kurang lebih pada saat ini 9, Ya. dan kami punya pendapat baru 6, dan sepertinya kita meyakini bahwa angka yang 9 tadi akan bergerak ke 10, dan itulah kira-kira memenangkan persoalan ini. Berarti kalau memang perhitungannya benar, 10 artinya pelanggar sanksinya sedang. Tapi kemudian itu akan menjadi semuanya akan menjadi tidak relevan kalau kemudian betul Setia Novanto akan mengundurkan diri dengan sukarela malam ini. Iya, kalau benar informasi tidak mundur, tadi seperti Pak Akbar Faisal menyatakan. Anda juga menyarankan Setia Novanto mundur tidak, Pak? Oh tidak, kami tidak campur itu. Kami tidak ada komunikasi tentang mau mundur atau tidak mau mundur. Tapi kalau Anda merasa ia melakukan pelanggaran berat, seharusnya sudah sewajarnya kan ia mengundurkan diri? Pelanggaran berat adalah mekanismenya. Mekanisme yang pertama. Menurut hati Anda, Pak, memang sudah cocok Setia Novanto mundur? Ya? Sudah cocok Setia Novanto mundur? Saya tidak bisa mengatakan cocok atau tidak, itu hak dia pribadi. Hati Anda, Pak, Anda kan juga Anda dipilih langsung loh oleh konstituen Anda. Anda dulu mantan bupati, Anda dipilih langsung konstituen Anda. Konstituen Anda mendengar saat ini hati nurani Anda. Apakah Setia Novanto harus mundur? Saya tidak boleh bicara nurani, saya hanya bicara persoalan mundur atau tidaknya. Kenapa? Hak Pak Novanto sendiri. Anda tidak bisa nurani karena tidak punya nurani maksudnya, Pak? Bukan demikian. Yang jadi persoalan ini adalah kita tidak boleh mencampuri hak Pak Novanto itu sendiri. Saya ingin mengatakan begini, betapa menderitanya kawan saya ini. Menderita ya? Jadi ada tekanan-tekanan dari partai politik? Tidak ada tekanan dari Partai Golkar? Tidak ada tekanan? Baik. Halo Bapak dari... Apa komentarnya Pak? Ya Alhamdulillah ini kebetulan kita sedang berkumpul semua anggota MKD. Jadi kebetulan surat pengunduran diri Pak Setia Novanto sudah diterima dan kita mau rapat mengumumkan itu semuanya. Dan saya pikir ini luar biasa dan kita juga berterima kasih dan kita juga minta maaf kepada beliau karena kita hanya melaksanakan bagian dari tugas kita. Baik, jadi saya konfirmasi sekali lagi, MKD sudah menerima surat pengunduran diri Setia Novanto. Ya, sudah. Boleh saya lihat suratnya, Pak? Sudah di pimpinan, makanya mau langsung makanya Pak, saya sudah memanggil Bapak juga Terima kasih. Karena kita mau melanjutkan persidangan, mengumumkan terbuka ini. Mengumumkan terbuka. Ya. Baik. Ya, terima kasih ya. Terima kasih konfirmasinya, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Ridwan, selamat bersidang. Baik, itu dia pemirsa, tadi kita dengarkan ada pernyataan Setia Novanto sudah mengajukan surat pengunduran diri dan saat ini suratnya akan dibacakan langsung oleh Ketua MKD Surahman. Kita akan lihat bagaimana surat pengunduran diri yang dibacakan oleh Setia Novanto malam ini. Tetaplah di Mata Najwa. Mari Pak.